Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Yuniarso Amiruddin SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Yang kami hormati Bapak Mohalis SPD selaku Guru Penggerak Angkatan 11. Yang kami hormati guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Bumi Ayu, mahasiswa PPL Universitas Peradaban, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya hingga kita dapat merasakan nikmat sehat, nikmat kuat dan nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu dalam acara Diseminasi Guru Penggerak dengan topik budaya positif. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga doa, keempat penutup dilanjutkan dengan acara inti. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita serta acara pada pagi hari ini dapat berlangsung lancar. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Kehumasan SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Kepada beliau, Dr. Anda Sri Rumiati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bumi Ayu, Bapak Yuniarso Amiruddin, dalam ini bisa tahu, dan kami selaku Wakil Kehumasan mewakili. Yang terhormat pengajar praktek Bapak Arif Yasin MPD, yang dalam hal ini juga karena adanya suatu kepentingan tidak bisa mendampingi, dan fasilitator Ibu Sutiem SPD yang dalam hal ini juga banyak kepentingan sehingga juga tidak bisa mendampingi. Yang terhormat Bapak Muhammad Mohalis SPD selaku calon guru penggerak, dan yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan serta adik-adik mahasiswa PPL dari Universitas Peradaban. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di tempat di bulan media dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti acara diseminasi guru penggerak. Ini dalam hal ini yang akan disampaikan adalah budaya positif. Mudah-mudahan acara diseminasi ini bisa berjalan lancar dan semuanya nanti bisa bermanfaat dan menambah barokahnya untuk kita semua sebagai pengajar.
Salam serta salawat kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruang multimedia ini dalam rangka belajar bersama, ya, yang nanti akan dipandu oleh Bapak Muhammad Nurholis sebagai calon guru penggerak. Insya Allah nanti apa yang disampaikan, apalagi ini modulnya modul berapa Pak? 1.4 ya, 1.4. Ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti bisa kita dengarkan bersama. Ini apalagi ini yang adik-adik mahasiswa PPN ya, ini sangat penting sekali karena yang namanya budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang nanti akan disampaikan oleh Pak Nurholis SPD. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya, bisa dipahami, kemudian disadari, oh iya, kemudian nanti bisa diterapkan pada saat kita berhadapan dengan peserta didik yang nanti di dalam penyampaian budaya positif ini, karena sangat urgent sekali ya budaya positif, apalagi zaman-zaman sekarang, masa-masa sekarang itu budaya positif itu harus ditekankan dan akan menjadi karakter peserta didik. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan selamat kepada Bapak Nurholis SPD, nanti bisa menyampaikan informasi-informasi, gagasan-gagasan, kemudian ide-ide yang mungkin kita belum tahu, karena di dalam pendidikan guru penggerak itu nanti akan disampaikan. Jadi akan sangat bermanfaat sekali insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan nanti silakan Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir, dan Pak Nurholis silakan tidak usah pelit-pelit ya. Pak Nurholis nanti menyampaikan apa yang didapatkan di dalam pendidikannya. Ini Pak Nurholis itu sudah berjalan sebagai calon guru penggerak sudah berapa bulan Pak? Hampir 2 bulan. Memang sebagai CGP atau akan menjadi guru penggerak memang harus atau penuh kesabaran. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, kemudian juga adik-adik mahasiswa PPL yang mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan dari awal sampai akhir ya, dan bisa lulus ya, dan waktu 3 bulan bisa pengen segera nanti mengikuti seperti Pak Nurholis ya, terinspirasi. Nanti Pak Nurholis juga menyampaikannya, karena ini adalah budaya positif, disampaikannya tentunya dengan hati ya Pak Nurholis, supaya dari hati ke hati. Artinya kalau misalkan budaya positif nanti akan membentuk karakter peserta didik kan mulai dari kesadaran, tidak bisa dipaksakan. Nanti akan seru sekali ya Pak Nurholis dan Bapak Nurholis SPD itu nanti akan menyampaikan pengalamannya. Ya, itu saja dari kami mewakili Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada peserta ini designasi, dan selamat kepada Bapak Nurholis SPD itu untuk menyampaikan gagasannya, ide-idenya ya, nanti mudah-mudahan bisa kita terima, kemudian kita lakukan, kita manfaatkan dalam pada saat kita berhadapan dengan peserta didik. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ainul Yakin. Kepada beliau disilahkan. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, Nabi Salam ya Allah, berikan kami kemudahan segala urusan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kesehatan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafur ya Aziz ya Allah, ya Bismillah hamba ya Allah, ya Allah kami sesuai guru hamba ya Allah, kami sesuai para syuhada dan syuhid ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fatah ya Halim ya Rahim, dan masuk bersama ya Allah, kemudian ya Allah. Allahumma astur awratina wa amin. Allahumma ya Latif ya Latif ya Latif. Allahumma ya Latif wa asbih qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala Muhammadin subhanahu wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas atensi dari seluruh peserta, serta mohon maaf setulus-tulusnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Bang Taufik menjahit kopiah dijahit bergoyang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Khalis SPD untuk mensosialisasikan terkait dengan diseminasi guru penggerak dengan topik budaya positif. Pak Subandi ini nggak bisa Pak, nggak bisa ini nggak ada suaranya gimana Pak? Jelas nggak? Jelas sekali, gitu kan? Pak gitu aja diangkat. Masih biasa ini. Oke, tes 1, 2, 3. Terima kasih untuk Bu Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian gimana kabarnya? Baik ya. Ini kayaknya saya nggak enak kalau pakai kayak gini. Oh, Pak kita lepas aja ya. Yang penting soal jelas. Oke, ini nanti dalam desimasi pada hari ini itu yang pertama saya akan memaparkan tentang budaya positif. Yang pertama itu, yang kedua posisi kontrol sebagai seorang guru. Terus yang ketiga, oke terima kasih Pak. Nanti biar nanti di videonya jelas ya. Nanti yang posisi yang pertama itu budaya positif. Yang kedua saya akan menerangkan tentang posisi kontrol seorang guru. Terus yang ketiga kita sebagai apa nanti di posisinya. Terus yang keempat akan ada praktek segitiga restitusi. Nanti di alur tujuannya sekali pembelajaran itu yang pertama memahami budaya positif itu seperti apa. Terus yang kedua kontrol, berarti kita posisi seperti apa. Yang ketiga kita sebagai guru itu apakah sebagai manajer, pemantau atau apa. Terus yang keempat restitusi. Jadi nanti setelah pertama mungkin kita sebelum ke acara nanti Bapak akan ada beberapa slide. Setelah slide kita akan ada kuis. Kuisnya itu nanti akan kuis Kahoot, aplikasi Kahoot. Ada 5 pertanyaan. Nah 5 pertanyaan itu setelah 5 pertanyaan nanti akan lanjut lagi sampai Bapak menjelaskan terakhir. Nanti ada 11 pertanyaan aplikasi Kahoot lagi. Setelah itu nanti kita akan praktek segitiga restitusi. Yaitu segitiga itu bagaimana cara
untuk ini cara menangani siswa yang apabila kita tidak merasa bahwa siswa itu nanti akan merasa disalahkan. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan ada gamenya ya, ada gamenya. Tapi sebelum ke langsung ke proses budaya positifnya, kita explaining aja dulu. Oke, juga semuanya berdiri semua. Semuanya berdiri untuk explainingnya. Oke ya, sekarang coba ini kita kasih krunya itu kalau misalkan merah kalian duduk, terus kuning berdiri, terus 2 kru dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan 3 krunya. Oke ya, kita coba dulu ya. Berarti yang salah nanti ini ya, nanti di depan ya. Oke, berarti itu apa? Merah duduk, kuning berdiri. Kita 1, 2, 3. Merah, merah, kuning, kuning. Oke, semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan mencoba ada 4 kru ya. Ada 4 kru. Yang pertama berarti merah tadi duduk, kuning berdiri, hijau ke loncat ke kanan, hijau ke kanan ya. Terus apa lagi nih? Biru loncat ke kiri. Ya, bisa dipahami. Oke, berarti pertama merah, kuning, hijau, biru. Merah duduk, kuning berdiri, hijau ke kanan, biru ke kiri. 1, 2, 3. Hijau, merah, kuning, biru. Oke, semuanya tepuk tangan untuk semuanya. Tapi ini konsentrasinya sangat bagus sekali. Ini sebenarnya silakan Mbak, the next. Ini ya. Nanti yang pertama konsep inti budaya positif dulu Mbak. Ke yang pertama dulu. Perubahan ini konsep inti budaya itu yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, jadi perubahan paradigma belajar itu yang pertama bahwa kita harus mendidik siswa itu sebenarnya kuadratnya masing-masing. Nah, itu sesuai dengan filosofi Kaji Dewantara. Yang kedua disiplin positif. Artinya disiplin positif itu di mana tempat siswa untuk belajar itu sangat menyenangkan dan mereka betah untuk belajarnya dan tidak ada paksaan sama sekali. Dan nilai-nilai kebajikan, kita sebagai seorang guru, nilai-nilai kebajikannya, misalkan siswa tertib ketika masuk kelas tidak terlambat. Nah, tidak terlambat itu kan tertib dan tidak mengambil barang orang lain, itu nilai kebajikan yang akan kita tuntut. Yang kedua untuk berguna sama manusia. Nah, ini konsep inti budaya, motivasi perilaku manusia, posisi guru, keyakinan kelas, sama segitiga restitusi. Ini sebenarnya konsep inti budaya positif ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, dengan semua. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai taraf psikologi modern untuk tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, yang artinya bahwa kita itu sebagai seorang guru itu pembelajarannya berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya siswa itu kan kemampuannya itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya itu gaya belajarnya memakai gaya belajar visual, terus gaya belajar audiovisual. Jadi kita sebagai seorang guru itu nggak bakal mungkin kita akan menerapkan metode ceramah terus. Ada anak yang pintar ketika kita pakai metode ceramah, tetapi ada anak yang ketika metode ceramah nggak bisa, dia bisa juga yang visualnya atau gaya estetiknya itu gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Artinya kita hanya memfasilitasi gaya belajar anak seperti ini. Kita biasanya akan dapat dari BK untuk data-datanya, sehingga mereka belajarnya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, ini untuk profil belajar Pancasila. Next one. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sebenarnya salah ya.
bahwa kita itu tidak monopoli, tetapi kita sendiri sebagai fasilitatornya. Artinya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermakna. Tidak semuanya seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini nanti kita akan praktekkan itu di akhir untuk segitiga eksekusi. Nah juga. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon. Berarti yang pertama stimulus responnya. Nanti saya akan kirimkan ini. Di mana yang pertama nih, model berpikir menang atau kalah. Nanti teori kontrolnya itu model berpikir menang. Yang pertama, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau ini kita hanya stimulus responnya, nah juga. Nah ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinnya, yang artinya belajar. Nah, disiplin ini artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan. Yang sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik. Peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi insting dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini 5 poinnya ini. Oke, sampai nanti pertanyaan barangkali sampai sini ada yang bertanyakan silakan. Kalau kan nanti kita coba ya, kita coba ke apa ini? Ke permainan kuisnya. Nanti Bapak kirim ke Mas Windows-nya Mas ya. Nah nanti kalian bisa kalau nggak langsung kalian di Chrome buka Kahoot. Nanti Bapak kirimkan. Oke ini sebentar ini kita kalau nggak nanti gampang cerita ini ya. Bapak materi dulu. Ini disiplin positif sudah, nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini ada yang sudah pernah menggunakan Kahoot belum? Belum ya? Belum semuanya. Biasanya kan ada sebentar ini kok ini nggak ada langsung ini ya.
Bapak menyamakan materinya dulu saja. Oke, ini saya lanjut dulu aja materinya, nanti setelah itu baru kita ke prakteknya langsung. Oke, semuanya ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dari semua usaha yang terbaik yang kita lakukan. Lanjut, Pak. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, makan dan minum, tempat tinggal, pakaian, keseluruhan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang. Coba Mas dibacakan. Yang nomor 2. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, selanjutnya yang ketiga. Selanjutnya ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, didengar, dan diakui. Ya, Mas. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke. Terima kasih Mas. Berarti ini Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini 5 dasar sifat dari manusia, dari bayang. Oke, Pak, lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ekstrinsi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, terus yang ketiganya, motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Ini lanjut, Pak. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, kita artinya hukuman itu tidak terencana. Yang kedua, murid itu tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Ini hukuman. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang terakhir, hukuman fisik atau hukuman verbal. Kalau konsekuensi terencana, terus murid tetap dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir, restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang ini proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan nanti lanjut banget ini untuk hukuman. Nah, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, kita nanti disesuaikan dengan kasus siswanya. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, tentang ini kita bisa sebagai teman. Jadi ketika kita menangani sebuah kasus siswa itu, bisa kita posisinya itu di mana, sehingga tidak menyalahkan siswanya bahwa itu sebuah kesalahan. Kalau kita sebagai teman mungkin akan bisa juga. Terus yang keempat sebagai pemantau. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol: penghukum, merasa bersalah, terus teman, pemantau, sama manajer. Itu ada 5. Nah, ini contohnya. Ini kayaknya saya agak kurang jelas ya kelihatannya, mungkin bisa lihat. Nah, ini contohnya untuk contoh penerapan 5 posisi kontrolnya. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, maka kita sebagai guru ada yang misalkan hormat pada bendera selama 1 jam. Hormat pada bendera 1 jam itu kita sebagai penghukum posisi kontrolnya. Terus yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu.
Kata-kata seperti itu kita sebagai membuat merasa bersalah. Berarti kita ketika kasusnya siswa tidak memakai lengkap satu upacara, nah kita sebagai guru yang pertama akan mendukung ketika kita mengatakan hormat bendera selama 1 jam, berarti kita posisi sebagai penghukum. Tetapi akan berbeda ketika kita dalam menyampaikannya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah itu posisi kontrol kita. Terus lanjut Mbak. Contoh penerapan itu posisi kontrol. Kasusnya lagi, siswa tidak memakai atribut lengkap satu cepat bersama ya. Kita akan sebagai posisi kontrol sebagai teman dengan mengatakan ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman. Terus posisi kontrol itu ketika ada kasus sama, kita mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu berlanjutnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti posisi kita itu sebagai pemantau. Oke lanjut. Nah yang ini siswa tidak memakai alat atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Nah kalau yang ini posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisinya membuat merasa bersalah. Terus posisi kontrol, apakah ketika kamu tidak pernah benar melakukannya, kita sebagai penghukum. Lanjut. Posisi kontrol, apakah apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti apa rencana untuk menyelesaikan ini? Berarti kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Terus ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nah ini sebagai teman. Terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maka kita sebagai pemantau. Dan kelanjutannya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba barangkali ada yang mau berpendapat. Maksudnya mengapa kita pakai keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Silakan. Keyakinan kelas atau kesepahaman kelas tapi bukan peraturan kelas. Ada yang tahu? Silakan mereka mau menyampaikan. Menyampaikan ya, kalau menurut saya kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Menurut saya kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh dua pihak, yaitu guru dan siswa, sedangkan peraturan kelas itu lebih ke satu pihak, biasanya bapak atau ibu guru. Oke, terima kasih pertanyaan untuk ya. Ada lagi yang mau menyampaikan lagi? Bentar. Ini kita untuk keyakinan kelas tadi benar apa yang disampaikan Ibu Devi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dilibatkan siswanya dalam membuat peraturannya. Tetapi kalau misalkan peraturan kelas itu hanya dari diri kita sendiri. Nah itu yang kita harus diperhatikan ketika kita mau membuat pembelajaran nih. Kita mau pembelajaran di awal harus ada kesepakatan kelas. Contohnya kesepakatan kelas yang sering kita gunakan. Jangan apa yang tidur ketika pembelajaran kita. Nanti kita kesepakatan sama anak-anak. Setuju apa tidak? Baru kita kalau setuju kita tulis di situ. Yang kedua kesepakatan kelas juga tidak terlambat masuk ke kelas. Itu kesepakatan kelasnya. Nah yang pertama kita membuat sebelum pembelajaran untuk kayak kontrak pembelajaran itu kita mencoba bikin kesepakatan dulu. Biar nanti kita ke depannya ketika anak yang melanggar itu kita tahu. Yang pertama misalkan tidak ketika pembelajaran itu harus tepat waktu. Yang kedua apa lagi nih? Kita kayak mengerjakan waktu, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tidak boleh tidur. Nah itu kita bikin kesepakatan sama anak-anaknya sebelum belajar. Terus aktif dalam pembelajaran. Nah jika kalau kita sudah memiliki kesepakatan antara kita sama anak, maka anak juga punya tanggung jawab untuk melaksanakannya.
Tetapi kalau kita dari awal nggak memakai kesepakatan, ya nanti kita akan susah. Artinya tidak ada konsekuensinya bagi anak yang ketika dia tidur, dia artinya tidak tepat waktu, terlalu masuk kelas. Jadi kalau kita sudah punya kesepakatan, jadi kesepakatan itu dibuat antara dua belah pihak, guru dengan siswanya. Jangan sampai cuma dari guru saja. Kalau dari guru saja itu namanya peraturan. Nah itu yang kita hindari. Kenapa dalam siswa itu tidak ada namanya peraturan kita semakin itu keyakinan atau kesepakatan kelas di awal sebelum pembelajaran kita akan melaksanakan kesepakatan kelas ditandatangani oleh bapak ibu guru dan siswanya di buku masing-masing. Sehingga atau bisa ditempelkan juga kesepakatan kelas, misalkan kesepakatan mapel matematika nanti ditempelkan jadi anak sudah tahu. Itu yang pertama wajib dilakukan. Kalau dilakukan itu tidak menyadari siswa bahwa dia akan bertanggung jawab dalam keadaan tersebut. Oke ya. Nah di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang perlu kalian perhatikan bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan yang mengandung positif. Artinya misalkan, jangan membuang, jangan bermain HP. Nah itu kita kalau kata jangan tidak itu dikurangi sehingga kita bisa bijak dalam menggunakan HP. Seperti itu. Nah juga artinya tidak terlambat. Jadi kan tepat waktu buangan. Kalau misalkan jangan membuat kotor di kelas, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Itu pakai kata-kata yang positif. Yang kedua dibuat dalam pernyataan positif. Ya, tadi sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kesepakatannya bermanfaat untuk anak tersebut dan untuk kita. Yang sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas terlibat dalam pembuatan. Ini yang perlu kalian perhatikan ke dalam siswa-siswa itu sebelum pembelajaran dimulai, bikin kesepakatan sehingga ketika pertemuan berikutnya itu mudah mengontrol siswanya. Nah itu. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana dalam segitiga itu ada tiga, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Artinya yang pertama dalam menangani kasus itu, yang pertama dalam segitiga itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tidak menjudge bahwa orang itu salah. Artinya semua kata-kata itu semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Sehingga hal yang kesalahan itu hanya wajar yang nanti tidak mau melakukannya lagi. Nah itu ketika memulai itu harus distabilkan keadaannya dulu. Artinya tidak bahwa kita jangan memanggil siswa, silakan ke sini. Kamu salahnya apa? Sebentar, sini masuk pemerintah. Nah ini nanti biar kita punya ini, saya akan mencoba praktek segitiga restitusi, nanti akan bergantian. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya itu ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, kita validasi bahwa bukan dari kitanya, tetapi dari kesadaran anaknya. Misalkan kita hanya sebagai, apakah kita sebagai pemantau, apa sebagai teman, apa sebagai hubungan atau manajer seperti itu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kita berarti melihat bahwa tindakan itu memang apa yang dilakukan salah, berarti apa yang harus akan dilakukan. Sehingga jangan langsung menjudge siswa, kamu ini melakukan ini salah, jangan. Terus yang ketiga, kita akan menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan itu bahwa setelah ini kalian apa yang akan dilakukan. Itu seperti itu. Maksudnya ketika dia melakukan kesalahan, berarti dia akan meminta maaf atau dia akan melakukan tindakan yang tidak seperti itu lagi. Dan dengan ini lanjut dong. Nah ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar, biasanya memakai kata-kata seperti itu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini kita menstabilkan keadaannya. Terus yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukannya. Sehingga ketika kita sudah melakukan seperti itu,
anak juga merasa oh iya bahwa itu kan tidak saya saja yang salah. Terus yang ketiga, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah ini. Itu menstabilkan keadaan. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini kata-kata ini sehingga anak itu tidak merasa dipojokkan dan tidak merasa disalahkan dan maksudnya, tapi dia sadar bahwa dia itu salah artinya dari musuh istri. Nah itu. Yang kedua, validasi dengan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang itu. Ini validasi tidak yang salah, biasanya katanya seperti itu. Terus yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini untuk validasi yang salah. Nah, yang ketiga, menaikkan keyakinannya. Berdasarkan prinsip teori pengetahuan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik itu dari dasar manusia sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nah, sehingga kita ketika kita sudah bikin keyakinan kelas, maka akan masuk ke dalam nilai yang ini. Contohnya kayak tadi maksudnya tidak membawa sama pada tempatnya, berarti kan kita anak itu disuruh teratur ya, disuruh disiplin. Yang kedua, tidak boleh anak itu tidak boleh mencontek ketika ulangan, berarti kan tidak boleh mencontek ulangan, berarti kan anak itu nilai kebajikannya itu jujur ya. Nah itu disuruh jujur, makanya dalam membuat keyakinan kelas itu harus ada nilai universalnya kebajikan. Nanti akan nyampe ke sana. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas biar menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini yang ketiga. Oke, lanjut Mbak. Nah, dalam penerapan protokol disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri. Nah ini nanti biar kita waktunya juga ini nanti saya akan membagikan per kelompok ya. Kita akan praktek segitiga resolusi. Di sini nanti akan itu bagian. Yang pertama kasus resolusi pertama ada murid, yang kedua sebagai guru, sebagai murid, sebagai guru, dan yang terakhir itu sebagai pemantau atau observasinya. Yang berarti kasus ketiga nanti kita akan bagian, kita akan kelompoknya tiga. Satu, Mbak juga ikut jadi tiga. Ini berarti kan tiga ya. Kayak apa? Berarti kita hitung 1, 2, 3 kita akan sama. Nanti pembagian itu nanti Putri sama Bu Devi ya. Nah, nanti yang ketiganya, jadi nanti saya akan bagikan. Nanti kalian praktek segitiga resolusi. Kasusnya itu murid, nanti sebagai murid, sebagai guru, sebagai observasi. Nanti akan gantian, karena kasusnya itu ada 3 kasus. Nanti setelah jadi murid, maka akan jadi guru. Setelah jadi guru akan jadi pemantau. Nah, maka ini kita pembagian kelompok dulu ya. Sebelum ini nanti akan ada 2 kelompok dulu, itu sampai 3. Kayaknya kita akan gabung semua. Oke ya, Mas, hitung sampai 3 Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banyak itu ke 1 ya Pak? Iya. Oh banyak itu ke sini 3. Nanti yang seperti itu. Oke ya. Silakan bisa gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Dibikin kelompok saja nggak apa-apa. 3 silakan, yang 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3.
dikit-dikit kelompok. Yang 3, kelompoknya di mana nih? Di belakang yang kelihatan ya. Ya kelompok 1 ini ya. Kelompok ini di mana? Kayaknya kursinya maju ke sini aja Mbak. 1. Ya. Kayaknya kursinya maju di atas bertiga. Mas nanti kita kursi ya. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 2. Nanti kalinya. Oke ya. Ini nanti Bapak kelompok 3, kelompok 1 mana? Mas kayaknya di sini aja Mas ngomong Mas. Mas biar ini, biar kayak seperti kelompok. Di sini aja Mas. Iya. Nanti ini kita yang pertama. Ini kan kita memakai di situ ada nih kita misalkan yang kasus itu yang cek dulu yang cek. Di situ kan ada arahannya. Anda adalah ciko. Nah, kalau kita sebagai guru nanti di situ langkah-langkahnya itu berikan di dalam observasinya kan ada keterangannya. Nah, dalam observasinya itu di checklist temannya ketika misalkan. Jadi nanti gantian ya. Nanti gantian dulu misalkan 3 orang. Misalkan Mas pertama kasus kita memecahkan kasus A dulu. Misalkan Mas sebagai observasi, nanti Mas sebagai murid ini sebagai guru. Nah nanti sebagai observasi membuka poin observasinya di situ ada. Poin observasinya misalkan kita ke kasus C dulu ya. Coba nih Bapak pada buka C. Ini langkah-langkah proses verifikasi praktek. Yang pertama membuka percakapan lama. Nanti kalian praktek cara menangani kasusnya yang C itu. Jadi sebagai muridnya siapa nanti observasinya kita checklist yang kurangnya di mana. Yang kedua menggali cerita dari sudut pandang murid, artinya kan seorang gurunya itu harus menggali cerita kenapa jadi seperti itu. Yang ketiga, menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, nanti di checklist apakah ibu gurunya itu atau bapak gurunya itu ketika menangani kasus ini menggali alasan murid apa tidak. Kalau ada nanti tidak di checklist. Yang ketiga, menggunakan tahapan pertama dari segitiga institusi. Nah, menstabilkan identitas artinya ketika dalam percakapannya, apakah dari pertama ada menstabilkan identitas, artinya menyampaikan kepada siswa itu tidak sesuai yang terjadi. Yang kedua, dalam validasi tindakannya salah, apakah ada, nanti tidak dijelaskan. Kalau nggak ada, ditulis saja. Yaitu menawarkan institusi pada murid, menawarkan institusi itu menawarkan solusi. Apakah solusinya itu sudah tepat atau belum? Maksudnya misalkan ketika ini ya menggali tindakan institusi yang diusulkan oleh murid, menggali tindakan institusi. Nah ini nanti mungkin akan ada kasus di sini. Nanti itu bisa didiskusikan dulu ya, bisa didiskusikan nanti gantian.
Ini nanti sebelum ke situ, Bapak akan mencoba mencontohkan dulu nih. Misalkan ada guru matematika dari Januari kelas 8, Ibu Sakti sakit, guru matematika Januari kelas 8. Sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya karena guru baru jadi seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Nah ini mungkin insya Allah di sini nggak ada, nanti ini kayaknya akan kalau misalkan kayak nanti kalian insya Allah enggak ya. Nah yang pertama, ayolah tugas dikerjakan terus. Kata-kata lagi, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Sakti menggali Vivi dan Natali. Ibu Sakti sebagai wali kelasnya menggali Vivi, memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Sakti menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri. Ketika dipanggil dia ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Sakti menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Sakti menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Sakti, karena kan mereka cuek dan dikelas. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, karena tidak menghormati guru. Ibu Sakti melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah ini menawarkan ya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok. Artinya itu muncul dari siswanya ya, bukan dari bapak ibu gurunya. Dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Nah, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, dari soal cerita di sini, langkah resolusi Ibu Sakti karena dia wali kelas dan digantikan oleh Ibu Eni. Langkahnya yang pertama, menstabilitas setiap manusia bisa saja meminta maaf. Kan ada kata-kata seperti itu. Dia karena ini setelah itu validasinya salah. Apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Tadi kan ada kata seperti itu. Yang ketiga menanyakan keyakinan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Sakti. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Dia akan menawarkan. Jadi bukan dari anaknya. Nah ini sudah tepat. Apakah sesuai yang diusulkan Vivi dan tadi sudah sesuai pelanggaran yang kedua. Nah dalam kasus Ibu Eni, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah tadi kan Ibu Eni itu kan mengatakan Ibu Eni itu mengambil posisi sebagai membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata orang tua dari Ibu Eni yaitu mengatakan ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Ini kan membuat rasa bersalah. Nah ini kan sudah, kalau ini langkah Bu Sakti itu melaksanakan dulu kontrol dan langkah resolusi dengan baik. Ibu Sakti melakukan proses sebagai manajer. Mereka kan memanggil Vivi dan Natali dia sebagai manajer dan melakukan langkah-langkah resolusi terhadap kesalahan murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat menyelesaikan masalah sendiri. Artinya sebagai manajer membuat mereka menyelesaikan masalah sendiri. Ini kasus yang pertama. Coba itu disitu ada langkah-langkahnya buat pemahaman saja. Bagaimana misalkan
Nah nantinya observasinya itu memanggil, nanti kita praktek di depan ya sama-sama. Nanti kalian diskusi dulu, nanti kita akan praktek di depan. Bagaimana menggali percakapan dengan ramah, membuat percakapan yang visual. Nanti yang kedua menggali cerita dan seruan gurih dari kasus tersebut ya. Yang ketiga menggunakan tahapan pertama dari segala diskusi. Yang keempat menggunakan tahapan kedua dari segala diskusi. Nah ini langkah memproses evaluasi setelah praktek. Nah nanti setelah itu hasilnya disampaikan. Artinya dari kasus tersebut kalian mau seperti apa untuk menangani siswanya tiganya. Yang pertama jadi murid, nanti setelah itu jadi guru, setelah jadi guru jadi observasi, itu kan ada semuanya. Ya, bisa dipahami nggak? Apa ada yang ditanyakan? Itu dari kasus itu. Silakannya dibaca dulu aja untuk di prosesnya seperti apa. Nanti akan praktek satu-satu ini kayaknya sudah ada semua nih. Kayaknya semua ini megang observasi. Ya. Belum ya, ini belum. Bentar, ini satu, tiga. Nah ini bagi observasi ibu. Iya ibu. Kayaknya mau semuanya. Nanti dari dulu. Coba disini dulu, nanti kita akan praktek satu persatu. Tulis di slide yang ada percakapan. Yang ketik dulu ya. Kayaknya setiap kasusnya berbeda-beda. Kayaknya yang kurangnya hanya kelompok 3. Kayaknya lebih eman lebih ini. Yang ini kayaknya kurang. Ini perkara. Ini mau semua. Cobanya nanti silakan dari kelompok mana, misalnya 1, 2, 3 atau ini mencoba mempraktekannya. Nanti kita praktekkan di sini, setelah itu baru nanti gantian prakteknya. Bentar ya.
Ya. Silakan. Itu sesuai dengan ada jangan itu dulu nanti menjadi sesuai nanti pada hasil observasi. Iya, nanti kan pertama kasus apa dulu, kasus Abu aja ya. Nah, oke kasus A. Nah, nanti kasus A yang pertama dikatakan bagus mau sebagai syarat sudah berarti ya tadi kan sebagai ini karena kasus A sebagai siswa ya sebagai siswa sebagai guru. Nah nanti baiknya sudah biasa. Jadi nanti yang dua orang ini di percakapan yang dimana yang membuka percakapan dengan nama bertempat ada di dalam nama tidak ketika 40 nanti yang siswanya ada di situ. Nah seperti yang kedua menggali cerita ini kan kasus orang kan sebagai guru harus sebagai apakah sebagai teman atau sebagai teman kesalahan atau sebagai apa nantinya kamu mandiri ini sebagai ada dari soal cerita itu dimana menggali nanti Pak boleh menggali informasi kesalahan siswa. Nanti kita ini aja terus yang keduanya. Nah tadi kita lihat identitas ada cerita itu ya bahwa kita kan sebagai manusia sudah pernah melakukan kesalahan tidak ada kata-kata susah di saat kita siap yang baiknya kan ya nggak apa-apa nanti dicoba dulu diceritain soal pertanyaan ya kasus ada sebenarnya nggak masalah yang penting jangan sampai anak itu sudah berkembang bahwa dia itu disalahkan yang terjadi. Berarti harus yang terbaik dong cara untuk kasih akan diapakan gitu. Kayaknya sih ini kasus ada nggak bisa kan? Yang baik. Oh ini ya yang belum kasih itu. Nah nanti saya berpikir kayaknya ya kalau seperti ini sebenarnya cuma asal itu dulu. Cuma ini biar semua merasakan jari dulu seperti itu. Ini bisa sinar aja. Nah, tapi kalau misalkan ini kalau tadi tugas untuk kelompok ini yang cek aja nggak apa apa yang cek aja ya. Nah kalau praktek ini kita baca prakteknya ya. Ini sebagai ya ini tadi apa ini ayat ini kan nanti biar sana bisa baca. Ya kita aja ya. Kita coba ini. Tapi siapa kita mau dari dulu? Kita mau yang sama ini. Jadi bagus. Tapi ini yang ya gimana? Nanti dulunya kalau melakukan ini masih begini, sebenarnya saya ingin kelompok satu aja. Tapi pada kali kita merasakan bagaimana jadi guru, bagaimana jadi siswa, bagaimana jadi peserta. Tapi kita biar lebih enak sama-sama. Kalau itu kan yang kali ini fokus kasus yang B saja. Ya, jadi siapa yang jadi guru, siapa yang jadi siswa, siapa yang jadi peserta. Nanti coba dipraktikkan di mana ini apakah ada beberapa percakapan dengan ramah wajah ketika guru manggil siswanya itu ada percakapan dengan ramah kita hanya simulasi belajar saja nggak mesti harus yang kedua menggali cerita ketika dipanggil itu menggali cerita masalahnya apa tidak apa langsung ya kamu kan nggak punya kasus apa ini kasus B ya kasus B kenapa ini izin ke toilet ya itu jadi kasus B itu ketika jadi guru adalah menggali alasan gurunya. Yang ketiga menggunakan cara pertama seperti maksudnya adalah ada tahapan dulu yang pertama kan sambil keadaan itu. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Nah tadi ada seperti itu. Nah pada tadi yang salah, gimana berarti kita sesuatu gimana berarti apakah mereka salah atau tidak? Berarti artinya kamu kan sering mengetahui ya, nah terus gimana apakah depan teman-teman itu nggak langsung menjadi jangan menurut kamu itu salah itu kayak gitu. Ada kalau ada yang apa? Nanti dicontoh observa ya. Terus menyangkaikan keyakinan, maksudnya keyakinan bahwa kita kan harus jujur ya. Dan keyakinan kita harus jujur nggak boleh. Terus menanyakan itu solusi kamu setelah ini terjadi itu mungkin gimana? Jadi biar anak itu sendiri mengubah proses tua sendiri.
dan mulai tindakan restriksi yang diusulkan. Nah kayak tadi kan anak-anaknya berpikir kayak Vivi Natali, oh iya berarti mengirimkan email. Yang kedua berkolaborasi dengan teman-temannya untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Berarti untuk percakapan ini yang B ya, yang B. Yang sisanya mah terserah barangkali nggak usah jadi dulu, yang penting dibagi-bagi aja ke orang. Nah kalau yang ini, yang C, nah yang C berarti yang ada yang Pak Oris. malah sekarang di sini aja loh. Karena saya tahu. Kasus ayatnya. Ini kasus ayat baca. Berarti orang bunyi. Yang kita ini kasus ayat. Kasus saya sudah observasinya. Air minumnya. Oke. Ini sambil medan aja ya. Ini sambil di ini. Kayak gimana nih? Sambil medan aja ya. Yang kondisi atau ya. Bu, pakai apa namanya? Aplikasinya. Oke ya, berarti ini juga kasus saya nanti sebagai menurut itu apa? Ya. Hah? Oh, berarti ya. Jadi cek juga dari jam itu kan itu dari ini saya oh iya jam kedua toh tadi sudah selesai ini sudah selesai. Tiga jam belum. Terima kasih ya. Maksudnya tuh jam ya? Jangan dikira 2 jam. Oke, makasih ya Pak. Sukses selesai. Ini ada sekalinya apa? Biasa langsung terpikir ini sama bis satu bis. Udah ya kayak ada yang sudah siap prakteknya. Ada yang sudah siap prakteknya. Iya. Saya.
Ada yang sudah siap? Nanti nggak apa-apa nih biar kita waktunya cepat selesai aja ya. Cukup baby. Bisa nggak apa? Iya. Ini yang sudah saya praktekkan, untuk sedikit sini seperti ini. Sebenarnya ini cuma bikin video di mana artinya memang cuma ini katakannya nggak ini saja ya, kurang suaranya kurang jelas. Ini tugas Bu, jadi mau nggak mau saya harus pakai ini. Ini ketika menangani satu kasus kemarin, kasus siswa yang main bola basket tapi pas bolanya itu lempar kena kaca. Cuma ini karena suaranya kan nggak bisa digedein, ini udah full patah. Ya, terus juga nanti. Nah ini ada dua kasus yang main siswa 2 orang main di perpustakaan dan melemparan bola tapi kena palu, kertasnya kena palu, sehingga segitiga itu bisa ditangani secara individual maupun secara inkas. Ini sebagai contoh kasus saja. Cuma ini kan soalnya ada kualitas ya. Tapi ini nggak apa-apa, barangkali kita mengefektif waktu saja karena waktu sudah terlalu lama ya. Kita ini coba ada yang praktek satu saja nggak apa-apa, satu kelompok terserah mau siapa yang berani, yang sudah siap. Nanti saya bikin ambil videonya. Jadi silakan ada yang berani nggak praktek nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada yang berani praktek, silakan Mbak. Ini maju ke depan ya. Tadi apa kayaknya terus ini ada berarti mau ada penting gini aja ya, mau kayak gimana? Kayak gini aja. Ada apa saja ya? Mau dibuatlah senyaman mungkin. Bisa lupa mau mengambil video. Ininya di sini aja.
ketiga action ya. 1, 2, 3. Aldi, Ibu boleh meminta waktunya sebentar. Ibu mau bicara sesuatu. Jika pernah, silakan menemui Ibu secepatnya. Baik, Ibu. Gini Aldi, nah, kenapa kamu melakukan seperti itu ke Amra sewaktu di kelas? Karena pada awalnya saya merasa kalau saya itu bangga karena nilai saya jauh lebih tinggi dibandingkan Amra. Iya, memang bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap nilai kamu yang didapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Ibu saya merasa bersalah karena sudah melakukan itu. Nah, terus apa keyakinan kelas yang kita percayai? Saya melanggar keyakinan kelas yang kita percayai dengan poin nomor 3, yaitu setiap anggota kelas harus saling menghargai, dan saya merasa menyesal karena melakukan itu. Nah, setelah ini apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Untuk ke depannya mungkin saya akan meminta maaf kepada Amira, setelah itu mengajak kelas sekelas untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, terutama dalam tindakan-tindakan negatif yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Jadi ya tidak bisa tindakan kelas. Oke, baik. Sudah ya, untuk meminta maaf ke anggota. Dan jangan diulang lagi. Tidak akan mengulangi kesalahan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mas. Ya, ini sudah luar biasa bagus sekali ya percakapannya, intinya membuat siswa itu menjadi nyaman. Jadi tidak menghakimi siswa dan tidak menyalahkan siswa. Artinya siswa itu mencari solusi tersendiri dari kesalahannya. Oke, ini mungkin karena waktunya sudah cukup terlalu lama. Silakan kita terlalu satu orang yang berani, maksudnya apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, silakan ada yang berani menyampaikan sini, silakan maju ke depan. Ya, apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, sebelum teman. Yuk Mas, siapa yang berani? Ini nanti bisa ditulis semuanya dapat satu-satu untuk apa yang saya rasakan dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, kalian rasakan seperti apa, dapat apa? Iya, satu orang nggak apa-apa, sebelum itu sambil ditulis dulu. Ada yang mau menyampaikan di depan. Hari ini kan sedang belajar apa? Materi apa yang saya dapatkan? Silakan dulu Mas. Silakan Mas. Ini Mas, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya merasa sangat beruntung dan bangga ya, karena pada acara diseminasi ini saya sebagai calon pendidik dapat belajar bersama teman-teman berdiskusi tentang bagaimana sih cara mengenali siswa yang memiliki kesalahan atau sudah melakukan kesalahan, dan bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mengatasi masalah tersebut dan menanggulangi agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, ini sambil berjalan nanti bisa ditulis apa yang kalian pelajari pada hari ini dan sudah tadi disampaikan. Mungkin ini karena waktunya sudah terlalu, ini juga saya akhiri saja ya. Yang penting nanti katanya silakan dibawa masing-masing. Maksudnya sebelum itu nanti kita sesi dokumentasi, sesi betul di sini. Oke, ini terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang belum berkenan, sebenarnya ini masih banyak materinya, tapi Bapak ambil sedikit-sedikit saja. Dan tadi juga untuk kehotnya belum bisa ditampilkan
Tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini kita mendapatkan paling tidak ada gambar sedikit posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita sebagai guru, terus kita keyakinan kelas, kesepakatan kelas juga yang akan kita lakukan. Mohon maaf, terima kasih dari saya. Tetap semangat, pilih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah bisa ditambahkan di sini dulu. Yang sudah tambahkan di sini. Sekali kok ketahan.